Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Bisa menurunkan dari nilai dari pendapatan dari masyarakat. Jadi memang kayaknya perlu adanya antisipasi, mungkin stok dari pangan, sembako, kayak gitu. Perlu adanya mungkin operasi pasar murah juga. Karena memang nggak bisa kita pungkiri harga sekarang luar biasa. Kenaikannya bukan lagi 1.000, 2.000, kayak gitu harga sembako. Mungkin itu antisipasinya. Yang sekarang yang menjadi concern kami adalah dari sektor pendidikan kaitan dengan masalah sarana prasarana pendukung termasuk wajah kota. Wajah kotanya apa saja? Pertama, persoalan jalan, infrastruktur, perkotaan, terus pertamanan. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Evaluasi awal Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah diminta segera melakukan upaya antisipasi kenaikan harga sembako dan ketersediaannya. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi langkah strategis untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah di Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi hari ini Kamis 26 Februari 2026 bersama saya Dela Wawi. Evaluasi awal Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah diminta segera melakukan upaya antisipasi kenaikan harga sembako dan ketersediaannya. Evaluasi memasuki awal Ramadan 1447 Hijriah kemarin, sejumlah kebutuhan bahan pokok di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Hal ini menjadi sorotan ekonom Sumatera Selatan Bayumi. Menurut Bayumi, pemerintah khususnya harus segera bertindak dan melakukan antisipasi agar gejolak kenaikan harga kebutuhan bahan pokok maupun ketersediaannya dapat teratasi terkhusus jelang Idul Fitri nanti. Mengantisipasi kenaikan harga nanti yang takutnya melebihi dari standar, karena di awal Ramadan aja kemarin ketika kita lihat di pasar tuh harga-harga luar biasa naiknya, dan ini menurut saya bisa menurunkan dari nilai dari pendapatan dari masyarakat. Jadi memang kayaknya perlu adanya antisipasi, mungkin stok dari pangan, sembako, kayak gitu. Perlu adanya mungkin operasi pasar murah juga. Karena memang nggak bisa kita pungkiri harga sekarang luar biasa. Kenaikannya bukan lagi 1.000, 2.000, kayak gitu harga sembako. Mungkin itu antisipasinya. Nah, selain dari upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi melakukan pasar murah maupun sejumlah program lainnya, masyarakat juga diharapkan untuk tidak melakukan panic buying atau melakukan pembelian dengan jumlah besar yang dapat menimbulkan inflasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan dalam kondisi aman dan terkendali, meski terjadi fluktuasi harga pada sejumlah komoditas. Ia menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan guna menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan tetap tersedia bagi masyarakat. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran diantaranya telur, daging ayam, dan cabai. Khusus cabai, kenaikan harga dipengaruhi faktor cuaca dan distribusi. Curah hujan yang tinggi menghambat transportasi sehingga pasokan berkurang. Selain itu, sebagai pasokan cabai didatangkan dari luar daerah Sumatera Selatan seperti Padang, sehingga distribusi sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kelancaran transportasi. Itu tentunya kita akan berusaha untuk selalu memonitor. Dengan kondisi sekarang, alhamdulillah semuanya bisa terkendali, dalam arti ketersediaannya juga ada. Walaupun harga cabai memang ada kenaikan. Tapi itu bukan diakibatkan oleh ketidakadanya produksi yang ini, tetapi karena transportasi dan curah hujan yang tinggi. Ruzwan menghimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak melakukan pembelian bahan pokok secara berlebihan.
Masyarakat diminta berbelanja sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga selama Ramadan. Pendengar, kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Saya Yoga, saya dari Jogabaring. Menurut saya, sepekan Ramadan harga kebutuhan pokok fluktuatif ini yang pastinya pemantauan harga yang tujuan ini untuk supaya kebutuhan pokok ini tidak naik terlalu tinggi atau tidak terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga selama bulan puasa, terutama untuk komoditas strategis seperti cabai, bawang, beras, gula, dan kebutuhan pokok yang lainnya. Dan juga pemerintah dan tim pengendalian inflasi daerah atau TPID diminta melakukan monitoring dan intervensi pasar untuk mencegah harga tetap stabil tentunya. Saya Andi. Menurut saya kenaikan harga bahan pokok pasti terasa ya. Apalagi kan buat anak kos yang harus atur uang bulanan ya. Semoga TPID dan pemerintah bisa terus jaga inflasi supaya kebutuhan selama puasa tetap terjangkau. Halo, saya Yanti. Sejak masuk bulan Ramadan ini, harga cabai sama bawang tuh kadang naik turun ya. Jadi saya harus pinter-pinter atur belanja. Harapannya sih pemerintah bisa terus pantau supaya harga tetap stabil dan kami juga nggak terlalu berat pengeluarannya. Untuk membahas lebih jauh terkait fenomena gejolak harga bahan pokok yang terjadi saat bulan Ramadan dan bagaimana seharusnya menyikapi kondisi tersebut, berikut kita simak wawancara singkat reporter RRI Rian Apridani bersama pengamat ekonomi dari Universitas MDP Palembang Idam Holid. Baik, Pak Idam, pagi hari ini kita bicara tentang fenomena gejolak harga di bulan Ramadan. Dari catatan kami, beberapa komoditas bahan pokok ini sudah mulai menunjukkan peningkatan harga. Dan ini terus menjadi masalah yang berulang setiap tahunnya. Anda melihat ini apakah memang hanya siklus ekonomi biasa atau ada anomali yang tidak wajar yang harus dibenahi sebenarnya dalam tata kelola niaga kita untuk bahan pokok, Pak Idam? Ya, kalau dari perspektif saya sih sebenarnya ini kejadian yang selalu berulang gitu ya. Kadang kita kalau ngomongin Ramadan, ngomongin hari-hari besar itu maka akan terjadi yang namanya kenaikan harga. Nah, problemnya adalah kenapa ini tidak pernah bisa diselesaikan? Itu pertanyaan yang menjadi kunci sebenarnya. Banyak aspek sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi, Mas. Pertama, ini kan seasonal, sifatnya itu ada momen-momen tertentu. Nah, pada saat Ramadan biasanya supply dan demand itu lebih banyak demand jadinya. Karena apa? Karena biasanya kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan dasar terkait dengan makanan, itu menjadi lebih banyak pada saat kita memasuki bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya. Itu satu hal. Hal kedua, terkadang ini diikuti dengan jumlah supply yang mengalami penurunan. Ada beberapa tempat misalkan kalau terjadi bencana maka menyebabkan pasokan bahan baku atau pasokan produksi itu menjadi terhambat dari produsen kepada si konsumen. Nah, ini tentunya akan menjadi permasalahan yang ya biasa timbul pada saat menjelang atau pada saat Ramadan ataupun hari raya. Nah, kebetulan juga tahun ini itu sangat berdekatan tuh antara hari tahun baru China dengan puasa gitu ya. Jadi mungkin imbas dari perayaan tahun baru China itu berdampak juga kepada kegiatan masyarakat yang menyambut bulan puasa. Seperti itu, Mas. Ya, kalau kita bicara soal solusi, pihak pemerintah daerah saat ini lebih memilih untuk melakukan operasi pasar atau pasar murah. Ini apakah memang bisa menjadi solusi konkret atau hanya sekedar pereda panas saja ini, Pak Idam? Ya, saya suka bahasanya peredam panas gitu ya, peredam panas. Jadi
kita itu kalau sebaiknya kita bukan reaktif terhadap permasalahan, tapi kita mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Artinya begini, sebenarnya kan kita udah tahu nih di waktu misalkan untuk menyambut Ramadan kan waktunya udah jelas. Selama ini kenapa terjadi kenaikan harga itu biasanya dikarenakan supply-nya itu berkurang atau terjadi kenaikan permintaan tadi saya sebutkan. Nah, pemerintah kan sebenarnya bisa mengantisipasi dengan cara apa? Dengan cara menambah supply diantaranya, ya kan? Itu yang paling sederhana. Kalau membatasi masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi, rasanya agak sulit. Yeah. Nah, ketika kita sudah tahu jadwal puasa, jadwal hari raya itu sudah tahu, maka sebenarnya yang dilakukan itu adalah antisipasi, bukan reaksi terhadap apa yang terjadi ketika kenaikan harga. Itu dari sisi pemerintah. Nah, dari sisi konsumen juga saya rasa masyarakat juga harus pintar dalam membelanjakan uangnya. Jadi ketika belanja itu harus direncanakan, bukan impulsif, bukan sesuatu yang sifatnya itu kalau bahasa sekarang itu FOMO misalkan, ikut-ikutan. Tidak juga seperti itu seharusnya. Jadi si konsumen juga harus bijak dalam mengalokasikan keuangannya. Seperti itu, Mas. Baik. Kemudian kita ketahui kan kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, Pak Idam. Masih dibayang-bayangi dengan kondisi geopolitik yang tidak stabil, inflasi juga. Dengan kondisi seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk bisa menekan ya dampak yang lebih negatif dari kondisi yang kita hadapi sekarang? Ya, kalau kita bicara kebutuhan pokok, berarti kita harus memperkuat cadangan pangan nasional. Apa yang sudah dilakukan pemerintah sih sebenarnya sudah bagus ya. Saya lihat sudah sekarang saat ini sih sudah banyak sentra-sentra produksi pangan yang dibentuk oleh pemerintah, bahkan melibatkan TNI. Jadi kalau di Sumatera Selatan itu ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, mereka lagi mencoba membuat perkebunan yang nantinya akan menjadi buffer stok untuk pangan nasional. Belum lagi terkait dengan padi ya, dengan sawah juga terus dikembangkan. Nah, yang kedua adalah memastikan bahwa infrastruktur yang mendukung logistik, jadi membawa hasil produksi kepada si konsumen itu tetap harus lancar, terutama di daerah-daerah timur. Kalau sekarang itu adalah terutama saudara-saudara kita di ujung Sumatera, di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, itu harus segera diselesaikan infrastruktur logistiknya. Jangan sampai produksi ada tapi tidak bisa disampaikan kepada si masyarakat. Itu yang diperlukan pemerintah. Dan satu hal lagi, ini yang terkadang kita mirisnya, ada oknum-oknum yang mencoba untuk memanfaatkan situasi. Bagaimana caranya? Mereka melakukan yang namanya penimbunan. Ya kan? Kalau sering kita lihat ada penimbunan barang yang nanti akan mereka jual ketika harganya mahal atau ketika barangnya tidak ada. Nah, pemerintah harus tegas nih terhadap pelaku-pelaku yang apakah pengusaha atau individu yang melakukan hal ini. Itu, Mas. Baik, Pak Idam, terima kasih bincang-bincang singkat bersama RRI pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat, selamat berpuasa. Assalamualaikum, Pak Idam. Waalaikumsalam, sama-sama, Mas. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi langkah strategis untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang mulai melakukan penajaman arah pembangunan. Jika tahun pertama difokuskan pada menjalankan 5 program prioritas, kini pemerintah Kota Palembang menitik beratkan pada pemilahan dan juga penguatan program yang dinilai paling berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, tahun kedua bukan sekedar melanjutkan program, melainkan memastikan setiap kebijakan memiliki hasil yang terukur dan juga manfaat yang nyata. Optimalisasi dilakukan agar pelayanan publik semakin efektif dan juga merata. Sektor pendidikan ditempatkan sebagai prioritas utama. Peningkatan sarana dan juga prasarana sekolah menjadi langkah strategis untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah kota. Sekarang yang menjadi concern kami adalah dari sektor pendidikan kaitan dengan masalah sarana prasarana pendukung termasuk wajah kota. Wajah kotanya apa saja? Pertama, persoalan jalan, infrastruktur, perkotaan, terus pertamanan dan juga PJU. Ini yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Selain pendidikan, penataan wajah kota menjadi fokus lanjutan. Pembenahan kawasan publik, infrastruktur, dan ruang kota diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan juga mencerminkan identitas Palembang sebagai kota besar. Pemerintah Kota Palembang pun mendorong kolaborasi lintas sektor agar prioritas pembangunan tersebut berjalan konsisten dan juga berkelanjutan, sehingga capaian di tahun kedua lebih solid dibanding tahun sebelumnya. Dari Jalan Radio, Heru Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Banyuasin teken MOU bersama Perum Bulog Palembang kerjasama terkait hibah tanah pembangunan infrastruktur pasca panen di Banyuasin. Bupati Banyuasin Askolani menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama Perum Bulog Kenten Palembang. Kerjasama ini berkaitan dengan hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur pasca panen di Kabupaten Banyuasin. Penandatanganan berlangsung di Gudang Bulog Kenten Sukamaju, Kota Palembang. Kesepakatan tersebut difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Bupati Banyuasin Askolani menyatakan komitmennya mendukung penuh program pembangunan tersebut. Ia menilai infrastruktur pasca panen sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, Banyuasin merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Karena itu, penguatan fasilitas pendukung pertanian menjadi kebutuhan mendesak. Askolani berharap melalui kerjasama ini Banyuasin semakin dikenal sebagai produsen pangan unggulan. Ia optimis pembangunan fasilitas pasca panen akan memberi dampak signifikan bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan 3 lokasi di Kecamatan Tanjung Lago. Lokasi tersebut akan disurvei bersama sebelum ditetapkan secara final. Infrastruktur yang direncanakan meliputi pembangunan gudang penyimpanan dan penggilingan padi. Selain itu, fasilitas pengeringan gabah juga akan dibangun untuk mendukung kualitas hasil panen. Terima kasih sekali lagi. Saya tahun ini merasa tenang dan nyaman karena harga stabil walaupun di bawah masih ada kritikan bahwa harga ada yang 57, 58 setelah kita diskusikan dengan Bu Mercy. Memang situasi kondisi angkutan Pak. Jadi kita maklumi juga karena dari sawah naik ojek, naik tongkang, sudah dibawa lagi berjalan, naik mobil lagi, baru ke tempat angkutan kendaraan aspal. Nah yang seperti ini kan kita maklum kalau sampai di tempat dengan biaya angkut berapa kali angkut Pak. Walaupun Bulog sudah menyiapkan biaya angkut, tapi biaya angkut yang dimaksud setelah kami cek ya dari jalan tanah aspal Bu ya, sampai ke tempat gudang. Jadi Askolani memastikan dukungan teknis dari seluruh perangkat daerah. Dinas PUPR Banyuasin dilibatkan dalam pembahasan teknis pembangunan. Sementara itu, Perum Bulog menyebut proyek serupa akan dibangun di sejumlah daerah produsen pangan. Kabupaten Banyuasin termasuk dalam daftar usulan prioritas. Direktur SDM dan Transportasi Bulog Sumatera Selatan Sudarsono menjelaskan tahapan lanjutan setelah penandatanganan MOU. Survei lapangan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Ia pun menegaskan lokasi pembangunan harus memiliki akses yang baik dan aman dari banjir. Hal itu menjadi syarat utama sebelum proyek direalisasikan. Bulog juga akan meminta rekomendasi dari DPRD Banyuasin. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses administrasi yang harus dipenuhi. Kita melakukan MOU antara Perum Bulog dan Bupati Banyuasin untuk hibah tanah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pasca panen terdiri dari dryer, penggilingan padi, silo, dan gudang beras. Pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat mendukung hilirisasi produk pangan. Nilai tambah hasil panen petani pun ditargetkan meningkat. Kehadiran infrastruktur pasca panen diyakini mampu menekan potensi kehilangan hasil. Distribusi besar diharapkan menjadi lebih efisien dan terintegrasi. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang kembali membangun dapur SPPG di kawasan 20 Ilir Timur 1.
Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang baru saja meluncurkan dapur SPPG ketiga yang terletak di kawasan 20 Ilir Timur 1. Kehadiran dapur ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang bertujuan melayani 510 penerima manfaat yang berada di pusat kota Palembang. Program ini menyasar ibu hamil, balita di posyandu, serta siswa TK hingga sekolah dasar. Dapur yang baru dibangun ini memiliki kapasitas lebih besar dibanding 2 unit sebelumnya dan dilengkapi dengan kapasitas standar yang dirancang khusus untuk memastikan kualitas gizi serta kebersihan makanan yang disediakan. Dengan kapasitas yang lebih besar, diharapkan dapur ini dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Komandan Lanut SMH Palembang, Kolonel Penerbang Julfikri Ari Purba mengatakan, komitmen TNI Angkatan Udara dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat, pihaknya ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan secara optimal dan tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil serta generasi penerus bangsa. Hal ini menunjukkan perhatian serius dari TNI Angkatan Udara terhadap kesehatan masyarakat, khususnya di bidang gizi. Ini sebelum diresmikan sudah verifikasi namanya dari Badan Gizi ya, dalam hal ini Korwil yang ada di wilayah Palembang. Jadi kita tidak sembarangan untuk meluncing ini. Sebelum terpenuhinya verifikasi itu, standar itu tentunya tidak diizinkan oleh Badan Gizi untuk bisa operasional. Sementara itu, Nuria Hartika dari KPPG Palembang menambahkan, dengan adanya dapur tersebut memperluas jangkauan layanan distribusi makanan bergizi menjadi lebih merata dan terkontrol. Saat ini jumlah dapur MBG di Palembang sudah mencapai 186 unit dan total di Sumatera Selatan sudah lebih dari 700 unit yang tersebar di berbagai daerah. Untuk yang sudah memiliki SLHS, kita sudah di persentase di sekitar 75%, dan nantinya akan kita terus kejar karena pertambahan dapur itu terus berlanjut, maka kami akan memantau 1 bulan setelah operasional harus memiliki sertifikat SLHS. Itu. Program Makan Bergizi Gratis terus berupaya menciptakan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak. Dengan semakin banyaknya dapur yang dibangun, diharapkan gizi yang berkualitas dapat lebih mudah dijangkau oleh mereka yang membutuhkan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Evaluasi awal Ramadan 1447 Hijriah, pemerintah diminta segera melakukan upaya antisipasi kenaikan harga sembako dan ketersediaannya. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah menjadi langkah strategis untuk mendukung kualitas pembelajaran sekaligus pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah di Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.